Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa thalabul ilmi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani, wa'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan Senin pagi hari ini kita akan melanjutkan hadis tentang taubat, bagaimana kisah pertaubatan sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu bersama dua sahabatnya Murarah dan Hilal bin Umayyah. Murarah bin Rabi'ah dan Hilal bin Umayyah. Kemarin kita sudah bahas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan wahyu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat mereka bertiga. Setelah 50 hari Allah dan Rasul-Nya memberikan hukuman sebagai bentuk Allah ingin menguji apakah taubat tiga sahabat Nabi ini taubatnya sungguh-sungguh kepada Allah atau tidak. Maka ternyata ketiga sahabat ini selama 50 hari mereka tetap istiqomah untuk tetap taat, untuk tetap beribadah, dan untuk tetap menjalankan sebagaimana mestinya sebagai seorang muslim beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan turunlah ayat yang menjadikan pembebasan atau diterimanya taubat mereka bertiga. Kemudian Ka'ab bin Malik kemarin mengatakan, ya, sesungguhnya Allah telah menyelamatkan diriku karena kejujuranku. Ya, karena memang sejak awal, ya, Ka'ab bin Malik itu pernah mempunyai niat untuk berdusta, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah taufiknya kepada Ka'ab bin Malik, sehingga Ka'ab bin Malik tidak berdusta, tidak sebagaimana orang-orang lain yang mereka bersumpah atas nama Allah dan mereka mengemukakan alasan-alasan mereka. Namun Ka'ab bin Malik tidak seperti mereka. Kemudian Ka'ab bin Malik mengatakan, demi Allah, belum pernah aku melihat seorang pun dari kaum muslimin yang diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan yang jujur. Jadi selama ini Ka'ab bin Malik melihat sahabat Nabi paling diuji kemiskinan, diuji sakit, diuji ini. Tapi Ka'ab bin Malik mengatakan, aku belum pernah melihat orang-orang yang Allah uji karena kejujuran. Orang jujur malah diuji. Harusnya orang yang dusta diuji. Orang yang berbuat dusta, orang yang berbuat jahat, hal ini diuji oleh Allah. Tapi ternyata apa? Orang jujur malah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak itu aku menyebutkan sesuatu hal kepada Rasulullah, maka mengatakan cobaan itu lebih baik daripada cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Ya. Demi Allah, aku tidak bermaksud berdusta sedikit pun. Sejak aku mengatakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini, dan aku berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melindungiku dari berdusta selama aku hidup. Coba bayangkan, Ka'ab bin Malik terus senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dirinya terhindar dan terjaga dari sifat dusta. Ya, maka sejak Ka'ab bin Malik mengatakan kejujurannya kepada Rasulullah SAW, bahwasanya Rasul, saya mangkir dari jihad tidak ada alasan.
Ya memang nggak ada alasan, jujur. Ya, yang lain kan karena sakit lah, karena udzur inilah mereka bersumpah, padahal mereka dusta. Bisa saja sahabat Ka'ab bin Malik berdusta, tapi apa? Ka'ab bin Malik lebih mendahulukan kejujuran. Kenapa? Karena Allah yang telah memberikan hidayah kepada Ka'ab bin Malik sehingga Ka'ab bin Malik berkata jujur kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ka'ab bin Malik berkata, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat, ya, Quran surat At-Taubah ayat 117, ya. Laqad taballahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansar alladzina ittaba'uhu fi sa'atil 'usrah min ba'di ma qada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba minhum innahu bihim raufur rahim. Sungguh Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor. Jadi Allah menerima taubat nabinya, taubat orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor yang mengikuti Nabi Muhammad SAW fi sa'atil usrah, pada masa-masa susah sulit. Karena para sahabat itu membersamai Nabi SAW pada masa-masa sulit dalam mendakwakan agama Islam, ya, dalam mendakwakan agama Islam. Maka Ka'ab bin Malik berkata, demi Allah, belum pernah Allah menganugerahkan kenikmatan kepadaku sama sekali setelah aku memperoleh petunjuk dari Allah untuk memeluk agama Islam. Kenikmatan itu lebih besar bagi perasaan jiwaku melebihi kejujuranku kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tatkala Ka'ab bin Malik masuk Islam, maka nikmat ini nikmat yang paling besar, nikmat yang paling besar. Ya, melebihi kejujuranku kepada Rasulullah SAW untuk tidak berbohong kepada beliau. Sehingga andai kata demikian, tentulah aku akan binasa sebagaimana orang-orang berdusta itu. Ya, akan binasa. Ya. Sebagaimana orang-orang yang berdusta itu binasa. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman kepada orang-orang yang berdusta. Jadi Allah tahu mana yang sumpah dengan dusta, mana yang jujur, mana yang Allah Maha tahu. Maka Ka'ab bin Malik tidak mungkin berdusta kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman kepada orang-orang yang berdusta ketika diturunkannya wahyu, yaitu suatu, ya, kata-kata terburuk yang pernah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 95 sampai 96 yang artinya mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah. Jadi Allah sudah tahu, Allah Maha tahu. Sebelum terjadinya perang, ada orang yang mangkir, nanti ada orang-orang yang akan mendatangimu, wahai Nabi Muhammad. Mereka bersumpah dengan nama Allah. Ketika kamu kembali kepada mereka setelah perang Tabuk, kembali, betul. Maka berdatangan orang-orang, ya, mengatakan sumpah dan mengemukakan alasan, ya, agar kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu berjiwa kotor. Jadi orang yang suka berdusta, orang yang suka penipu, orang yang berbohong, itu mempunyai jiwa yang kotor. Paham? Mempunyai jiwa yang kotor. Bagaimana mungkin dia akan berdusta? Dusta kepada orang, apakah Allah tidak mengetahui isi hatinya? Kan kotor. Berarti apa? Dia seakan-akan berpikir bahwasanya apa? Tidak ada yang mendengarkan perkataan hatinya. Padahal apa? Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah Maha mengetahui isi hati. Ketika dia berbohong kepada orang lain, kepada Rasulullah, kepada sahabat yang lain misalkan. Maka apa? Hakikatnya apa? Dia telah berpikir dan berprasangka buruk kepada Allah bahwasanya apa? Allah tidak mungkin tahu. Loh, maka apa? Ini jiwa yang kotor. Dan tempat mereka adalah neraka jahanam. Apalagi orang-orang munafik, ya. Orang-orang munafik sebagai balasan atas apa yang mereka telah kerjakan,
mereka akan bersumpah kepadamu wahai Muhammad agar kamu bersedia menerima mereka. Ternyata betul. Ketika Nabi datang dari perang Tabuk, datang ke masjid sholat dulu, kemudian datang orang-orang yang mangkir dari jihad. Demi Allah, saya sakit. Demi Allah, saya ini, dan seterusnya. Berbagai banyak macam alasan. Agar apa? Agar Nabi Muhammad dapat menerima mereka. Tetapi sekalipun kamu menerima mereka, Allah tidak akan ridho kepada orang-orang fasik. Allah tidak akan ridho kepada orang-orang fasik. Ya, artinya orang-orang yang suka berdusta, berbohong, ya, termasuk salah satu sifat kemunafikan. Ya, ketika menjadi kebiasaan rutin berbohong, berdusta, dan termasuk orang-orang fasik. Ya. Kemudian Ka'ab bin Malik berkata, keputusan kami ditunda berbeda dengan perkara-perkara orang yang diterima sumpahnya oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah kan menerima sumpah secara zahirnya saja. Mungkin dia berbohong atau tidak, itu urusan Allah. Urusan Allah. Rasulullah hanya mengatakan, zahir, ya udah. Ya. Sebagaimana Ka'ab bin Malik mengatakan, saya tidak punya alasan Rasulullah. Zahirnya tidak punya alasan, ya sudah kembalikan kepada Allah. Maka apa? Keputusannya di tangan Allah. Adapun orang-orang yang bersumpah dengan nama Allah, dengan mengemukakan alasan-alasan yang dibuat-buat, maka Rasulullah terima sumpahnya, tapi urusan hatinya dikembalikan kepada Allah. Lalu beliau membaiat mereka dan memohonkan ampun untuk mereka. Inilah sifat Rasul. Ya. Meskipun ada orang yang menzolimi Rasul, meskipun ada orang yang mendustakan Rasul, menipu Rasulullah tetap apa? Memaafkan dan memohonkan ampun. Ya. Rasulullah SAW menunda urusan kami bertiga, urusan Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi'ah, dan Hilal bin Umayyah, kami bertiga, kata Ka'ab, hingga Allah memberikan keputusan terhadapnya. Jadi apa? 3 orang ini menjadi sebab turunnya wahyu. Maka Allah tunda. Dan sebagai bentuk pembelajaran bahwasanya apa? Yang namanya orang taubat itu diuji. Tidak serta-merta saya taubat kepadamu ya Allah kemudian langsung. Tidak. Tapi apa? Allah akan uji masa pertaubatannya dia kepada Allah. Kesungguhannya, taubatnya benar atau tidak. Sebagaimana sahabat Ka'ab bin Malik dan Murarah bin Rabi'ah dan Hilal bin Umayyah. Selama 50 hari Allah uji taubat mereka. Ternyata apa? Taubat mereka lulus. Allah terima. Ya. Allah ya diboikot, tidak ada yang ngajak bicara dan seterusnya, bahkan istrinya suruh menjauh. Mereka terima. Padahal mereka ditawari oleh Raja Ghassan dalam cerita kemarin untuk apa? Bergabung. Padahal di saat itu mereka sedang tertekan, tidak punya teman, dijauhi oleh keluarga, oleh manusia. Mungkin kalau kita bisa saja timbul, oh ya udah, mereka sudah tidak butuh saya, Rasul tidak butuh saya gabung ke mereka. Itu kalau kita mungkin, tapi karena Ka'ab bin Malik dan 2 sahabatnya, mereka adalah orang yang jujur dalam menyatakan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Allah turunkan ya ayat sebagai pembebasan dan menerima taubat mereka bertiga. Kata khulifna, mereka ditinggalkan bukan berarti tertinggal perang, melainkan penundaan keputusan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam ayat khulifna itu bukan karena ditinggal perang, tapi ditunda. Taubat mereka itu ditunda dulu sampai 50 hari, kemudian turun wahyu, kemudian baru Allah terima taubatnya. Lantas bagaimana dengan kita? Taubat, kemudian ya Allah, kemudian taubat apa? Maksiat lagi, taubat lagi, ya. Maka kesungguhan dalam bertaubat kita di mana? Makanya yang perlu ditanyakan, ya. Maka ketika orang bertaubat, nanti akan datang ujian-ujian setelah masa taubat. Digoda lagi dan seterusnya. Maka ketika orang yang betul-betul jujur dalam menyatakan taubatnya kepada Allah, maka insya Allah dia akan ya terus istiqomah, ya kokoh dan kuat dalam pendiriannya untuk tetap bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti orang-orang yang bersumpah
dan mengajukan alasan kepada beliau, lalu beliau menerima sumpah dan alasannya. Ya, di sini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, insyaallah ini akhir dari kisah ya pertobatan sahabat Ka'ab bin Malik dan sahabat Murarah bin Rabi'ah, kemudian sahabat Hilal bin Umayyah. Semoga dari hadis yang panjang ini kita bisa mengambil banyak hikmah dan faidah ilmu. Yang perlu kita garis bawahi adalah kejujuran dalam menyatakan apapun kepada Allah. Termasuk apa? Kejujuran dalam bertaubat kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, taubat itu akan diuji oleh Allah. Orang taubat diuji, ya. Maka ketika kalau kita jujur dalam menyatakan taubat, insya Allah akan bimbing kita, arahkan hati kita, luruskan hati kita. Untuk apa? Senantiasa memperkuat taubat kita, sehingga apa? Taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu. Tapi kalau taubat kita asal-asalan, Allah tidak ngasih hidayah. Sehingga apa? Mungkin nanti kita sudah menyatakan taubat, sejam kemudian atau sehari kemudian jatuh lagi ke dalam kemaksiatan. Maka mari kita jujur dalam segala hal. Jujur dalam ucapan, jujur dalam ikrar iman kepada Allah, jujur dalam perbuatan menyatakan iman kepada Allah dengan apa? Istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.